Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Siva Putristiadi, mahasiswa Universitas Mangunkusumo Jaya, Prodi Akuntansi Angkatan 2022. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Jadi saya akan menjelaskan materi mengenai Change in Ownership Interest. Chapter 8, Advanced Accounting. Jadi, Change in Ownership Interest atau perubahan kepentingan kepemilikan merujuk pada perubahan proporsi atau bagian hak kepemilikan seseorang individu atau entitas dalam suatu aset, bisnis, ataupun investasi. Ini sering terjadi dalam konteks perusahaan, kemitraan, ataupun investasi bersama di mana bagian saham atau kepemilikan dialihkan, dijual, ataupun diubah. Kemudian di sini ada 4 jenis dari change in ownership interest. Yang pertama, sell investment on open market, kemudian servo open market purchase, kemudian yang ketiga purchase and sell of stock, dan yang ketiga subsidiary issue stock. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang poin pertama yaitu sell investment on open market pada cost method. Sebelumnya saya akan memberikan keterangan tambahan mengenai sell investment on open market ini. Kontrol maintain atau kontrol tetap terjaga. Perlakuan atas penjualan sebagai investasi oleh perusahaan induk bergantung pada apakah penjualan tersebut mengakibatkan hilangnya kendali efektif atas anak perusahaan. Yang pertama, jika kontrol tetap terjaga, tidak ada laba atau rugi yang diakui dalam laporan laba rugi. Jadi, sebagai gantinya, dilakukan penyesuaian pada tambahan modal disetor dari kepentingan pengendali. Yang kedua, jika kontrol hilang, seluruh kepentingan disesuaikan ke nilai wajar dan laba atau rugi dicatat dalam laporan laba rugi atas semua saham yang dimiliki sebelum penjualan. Kemudian di sini juga sudah ada ilustrasinya. V Company memiliki 9.000 saham pada S Company dengan nilai sebesar $25 per saham pada tanggal akuisisi. Jadi totalnya itu sebesar 225.000. Jadi 225.000 ini didapat dari 9.000 dikali $25. Kemudian, diasumsikan pada tanggal 1 Juli 2015, P Company ini menjual 1.800 sahamnya dari 9.000 saham yang sebelumnya. P Company ini jual sahamnya sebesar $47 per saham. Maka total nilainya itu seharga $84.600. Nah, ini didapat dari 1.800 dikali $47. Kemudian biaya untuk 1.800 saham yang dijual tersebut adalah 45.000 atau 20% dari 225.000. Kemudian, setelah penjualan, P Company ini tetap memiliki kendali dengan kepemilikan sebesar 72% dari saham S Company. Jadi 72% ini didapat dari 9.000 dikali 80% dibagi 10.000. Jadi 80% ini merupakan sisa dari, tadi kan ada 45.000. Nah, 45.000 itu 20% dari 225. Karena sudah terpakai, maka sisanya itu karena sudah terpakai 20%, maka sisanya itu 80%. Kemudian perlu dicatat bahwa 1.800 saham yang dijual tersebut mewakili 18.000 dari total saham S Company. Nah, kemudian yang pertama ini yang pojok kiri bawah. Untuk mencatat penjualan saham tersebut, P Company membuat jurnal berikut dalam pembukuannya pada tanggal 1 Juli 2015. Jadi jurnalnya itu cash pada investment in S Company dan additional contribute. Jadi cash-nya itu 84.600, kemudian invest in S Company-nya itu 45.000 dari 20% dikali 225.000, dan yang terakhir yaitu additional contribute kapital P Company-nya 39.600. Nah, jadi setelah pencatatan tersebut, saldo pada akun investasi di S Company dalam pembukuan P Company akan menjadi 168.000. Itu didapat dari 24.000 ditambah 187.500, kemudian ditambah 1.500, kemudian ditambah 45.000. Maka hasilnya 168.000.
Kemudian yang step keduanya itu yang baris kedua paling atas. Dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasi, biaya saham yang dijual yang tadi sebesar 45.000 itu perlu disesuaikan dengan 18% dari laba yang belum didistribusikan sejak tanggal akuisisi. Jadi pada kolom bawahnya yang warna putih itu yang pertama ada cost of shares itu sebesar 45.000 itu dari 1.800 dikali $25. Kemudian selanjutnya ada undistributed income. Itu ada dua poin, A dan B. Yang A yaitu change in retained earning from the date of acquisition 11/14 to the beginning of the year 11/15. Jadi pada awal 2014 dan pada awal 2015. Itu jadi sebesar 185.000 dikurang 120.000, maka hasilnya 65.000. Kemudian ownership percentage sold-nya itu 18%, seperti di soalnya. Jadi 65.000 dikali 18%, maka hasilnya 11.700. Kemudian poin yang B, earnings from beginning of current year to the date of sale 11/15 to 7/1/15 itu sebesar 80.000 dibagi 2. Maka hasilnya yaitu 40.000. Nah, terus ownership percentage sold-nya masih sama 18%, jadi 40.000 dibagi 18% yaitu 7.200. Kemudian semuanya dijumlah, itu yang pojok kanannya dari atas sampai bawah, jadi 45.000 kemudian ditambah 11.700 ditambah 7.200, maka adjust cost of share sold-nya itu sebesar 63.900. Kemudian yang step ketiganya yaitu jumlah tambahan modal di setor yang benar dalam laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang pertama di sini ada selling price of shares-nya itu sebesar 84.600, itu didapat dari 1.800 dikali 47 dolar. Kemudian yang selanjutnya ada adjust cost of share sold-nya itu 63.900. Itu didapat dari jumlah yang sebelumnya itu didapat dari adjust cost of share sold yang sebelumnya dihitung. Kemudian jadi hasilnya itu dikurang, maka additional paid in capital pay company-nya itu 20.700. Kemudian step keempatnya itu penyesuaian diperlukan pada kertas kerja untuk mengurangi tambahan modal di setor, yaitu ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu additional contribute capital pay company pada retained earning pay company. Ini retained earning-nya 1/1. Itu masing-masing nominalnya 11.700, itu didapat dari perhitungan yang di poin A itu, yang 11.700. Kemudian yang kedua yaitu additional contributed capital pay company pada subsidiary income sold, itu masing-masing 7.200, itu didapat dari poin yang B tadi yang udah dihitung. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.